Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. An umurihi fima afnahu wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi ma aina ihtasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadi fima ablahu. Hadis surat Tirmidzi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki sang hamba tidak akan bergeser di yaumal qiyamah sebelum ditanya 4 perkara. Jadi kaki kita nanti di yaumal qiyamah tidak akan bergeser sedikit pun pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. An umurihi fima afnahu, tentang umur, dihabiskan untuk apa umur ini. Karena sungguhnya umur kita itu singkat ya mas sekalian. Kata baginda Rasulullah SAW, umur manusia itu 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Apakah umur yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar kita gunakan untuk taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah? Untuk taat atau durhaka kepada Allah? Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah umurnya sekian tahun ini 60, 50, apakah semakin kita dekat dengan masjid atau jauh dari masjid? Dekat dengan Al-Quran atau jauh dari Al-Quran? Maka jangan sia-siakan umur yang Allah berikan kepada kita.
Banyak kita menyaksikan saudara kita, saudara kita, abang kakak kita mati mendadak. Tak sakit, tak angin, tak ribut, mati. Itu sebuah pelajaran bagi kita bahwa ketika waktu ajal sudah datang, tak dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Maka itu semua pembelajaran bagi kita untuk benar-benar yang Allah berikan umur kepada kita untuk senantiasa perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sudah dijamin masuk surga. Dosa sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau senantiasa istighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Beliau tak pernah meninggalkan sepertiga malam sholat tahajud. Sudah dijamin surga. Kita ini banyak maksiat, banyak dosa. Dengan istri kasar, dengan anak kasar, ujub, sombong, dalam hati kita berkarat, Pak. Maka perbanyak istighfar. Nabi Muhammad orang yang bersih hatinya, tak pernah lepas dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah meninggalkan sepertiga malam. Karena baginda Rasul tahu hidup di dunia tidak lama. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur baru tahu. Summa tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, ayat yang terakhirnya. Nanti kau benar-benar akan ditanya terhadap nikmat yang kau dapatkan di dunia ini. Summa tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kita senantiasa berdoa jemaah sekalian. Senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, amalan yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tak pernah merasa puas ya Allah, dari hati yang tidak khusyuk ya Allah, dan doa yang tidak terkabulkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jemaah sekalian, mumpung kita pada siang hari masih hidup, jangan sia-siakan hidup itu, jangan sia-siakan umur itu, karena mati itu mendadak kadang-kadang jemaah sekalian. Khotib teringat jemaah sekalian, berapa tahun yang lalu ya, Ustadz Tarmizi lagi khutbah Idul Fitri di Alikas Jalamurai. Begitu semangatnya beliau menggebu-gebu bertakbir kepada Allah. Pertengahan khotib, ketika beliau terjatuh dari atas mimbar, langsung meninggal ketika itu. Kita bersyukur ketika sebelum menghembuskan nafas yang terakhir menyebut kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, dijamin surga. Kita enggak kebayang jemaah sekalian, ketika Allah cabut itu ruh dari badan, kita melakukan maksiat kepada Allah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Umuri fima afnahu. Yang kedua, wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu digunakan untuk apa? Apakah ilmu yang kita dapatkan sudah kita amalkan jemaah sekalian? Maka akan Allah tanya nanti ilmu tersebut. Yang ketiga, wa an malihi ma aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta dari mana kau peroleh dan untuk apa kau belanjakan? Dua ditanya masalah harta ini. Bahkan khotib pernah mendengar ceramah Syekh Ali Jabir. Ketika manusia itu meninggal dunia, ingin kembali hidup, apa yang dia inginkan? Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat. Yang dia inginkan, aku ingin bersedekah. Aku ingin bersedekah. Luar biasa keutamaan sedekah itu jemaah sekalian. Dia ketika meninggal dunia minta kepada Allah, ingin hidup kembali, ingin bersedekah ternyata. Bukan ingin sholat, puasa, bukan, ingin bersedekah. Kalau kita cek dalam surah Al-Baqarah, luar biasa sedekah ini. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang yang menginfakkan hartanya Allah, kamatsali habbah, seperti sebutir biji
ambatat sab'a sanabila, sebutir biji tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu 100 biji, bahkan 700 kali lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bersedekah. Maka mari kita perbanyak berinfak sedekah, insyaallah akan Allah lipat gandakan harta yang kita miliki dan akan berkah harta tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, wa an jasadi fima ablahu, tentang jasad ini, tubuh ini digunakan untuk apa? Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur yang berikan kepada kita, ilmu yang berikan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita, tubuh yang Allah berikan kepada kita benar-benar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini singkat, sekali lagi jemaah sekalian. Maka benar seorang ulama dari Jogja, beliau selalu menasihati, wahai, ketika Anda menyampaikan ceramah, khutbah, ingatkan saudaramu tentang kain kafan, ingatkan saudaramu tentang kematian. Insya Allah itu dosis paling besar untuk menyadarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosis paling besar untuk mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengurangi kelezatan dunia, ingatkan saudaramu tentang kematian. Ketika kau mati, terputus semua amal kecuali 3, kata baginda Rasulullah SAW. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soleha. Maka untuk mengurangi kelezatan dunia, ingatkan kepada diri kita semuanya bahwa di dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia akan kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, fastaghfir innahu wal ghafurur rahim.